Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan konsep desain barang dan jasa. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nur Indriani, NIM 634. Perkenalkan, nama saya Aini Nurrohma, NIM 632. Perkenalkan, nama saya Ardi Wijaya, NIM 640. Perkenalkan, nama saya Devi Risti Indriani dengan NIM 662. Pemilihan barang dan jasa. Perusahaan-perusahaan global tahu bahwa dasar keberadaan sebuah organisasi adalah barang atau jasa yang disediakan untuk masyarakat. Produk-produk yang hebat adalah kunci kesuksesan. Sebagian produk memiliki siklus hidup yang terbatas dan bahkan dapat diprediksi. Perusahaan harus tetap menerus mencari produk baru untuk didesain, dikembangkan, dan dibawa ke pasar. Manajemen operasi menuntut komunikasi yang kuat antara pelanggan, produk, proses, dan pemasok yang menghasilkan tingkat kesuksesan yang tinggi bagi produk-produk mereka. Tujuan dari keputusan produk atau product decision adalah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi produk yang memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan yang kompetitif. Yang selanjutnya adalah pilihan strategi produk mendukung keunggulan kompetitif. Banyaknya pilihan dalam pendefinisian dan perancangan produk. Pemilihan produk adalah pemilihan barang atau jasa yang akan disediakan bagi pelanggan atau klien. Keputusan produk sangat penting bagi strategi perusahaan dan memiliki dampak besar bagi seluruh fungsi operasi. Ini adalah siklus hidup produk. Produk tidak dilahirkan, mereka hidup dan mereka mati. Mereka dikesampingkan oleh masyarakat yang terus berubah. Akan lebih mudah untuk membayangkan kehidupan produk jika dibagi dalam 4 fase. Fase tersebut adalah pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Yang selanjutnya adalah siklus hidup dan strategi. Pengujian produk secara periodik perlu dilakukan karena strategi berubah seiring dengan bergeraknya produk dalam siklus hidupnya. Strategi yang sukses membutuhkan penentuan strategi terbaik bagi masing-masing produk berdasarkan pada posisinya dalam siklus hidupnya. Yang selanjutnya adalah tahapan dalam siklus hidup produk. Yang pertama adalah fase pengenalan. Fase pengenalan karena produk yang berada dalam fase pengenalan masih menjadi fine-tune bagi pasar. Sebagai teknik produksi mereka mungkin memerlukan biaya-biaya yang tidak biasa untuk yang pertama, riset. Yang kedua, pengembangan produk. Yang ketiga, proses modifikasi dan perbaikan. Serta yang keempat adalah pengembangan pemasok. Yang kedua adalah fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan, dalam fase ini desain produk telah mulai stabil dan perkiraan kebutuhan kapasitas yang efektif sangat dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah fase kematangan. Ketika sebuah produk matang, kompetitor mulai muncul. Jadi produksi dengan volume tinggi dan inovatif akan dibutuhkan. Yang terakhir adalah fase penurunan. Fase penurunan, manajemen harus kejam terhadap produk yang siklus hidupnya tiba pada tahap akhir. Produk yang sekarat biasanya adalah produk-produk yang lemah, yang membutuhkan investasi sumber daya dan keahlian manajerial. Yang selanjutnya adalah penciptaan produk baru. Mengetahui bagaimana mencari dan mengembangkan produk baru secara sukses adalah keharusan. Yang selanjutnya adalah pengembangan produk baru yang agresif mensyaratkan perusahaan tersebut untuk membangun struktur internal yang memiliki komunikasi terbuka dengan pelanggan, budaya pengembangan produk inovatif, insentif formal, dan pelatihan. Pengembangan produk. Sistem pengembangan produk. Sistem pengembangan produk akan menentukan tidak hanya kesuksesan produk saja, tetapi juga masa depan perusahaan. Penyebaran fungsi kualitas, quality function deployment, mengacu pada penentuan apa yang akan memuaskan pelanggan dan menerjemahkan keinginan pelanggan menjadi target desain. Mengorganisasikan pengembangan produk. 4 pendekatan mengorganisasikan pengembangan produk. Yang pertama, pendekatan AS tradisional untuk pengembangan produk adalah sebuah organisasi dengan departemen yang berbeda. Pendekatan kedua dan populer adalah dengan menetapkan manajer produk ke produk pemenang melalui sistem dan organisasi terkait. Yang ketiga, tim pengembangan produk dibebani kewajiban untuk bergerak dari permintaan pasar akan sebuah produk untuk memperoleh kesuksesan produk.
Dan yang keempat, penggunaan tim tersebut juga disebut perekayasaan konkuren, yang menyiratkan bahwa sebuah tim mewakilkan seluruh area yang terpengaruh. Manufakturabilitas dan perekayasaan nilai. Kegiatan manufakturabilitas dan perekayasaan nilai memusatkan perhatian pada perbaikan desain dan spesifikasi pada tahap penelitian, pengembangan, desain, dan praproduksi dari pengembangan produk. Kegiatan manufakturabilitas dan perekayasaan nilai merupakan teknik penghindaran biaya terbaik yang mungkin dilakukan oleh manajemen operasional. Peluncuran desain produk terdiri atas 6. Yang pertama, desain yang baik, yaitu bahwa produk didesain sehingga variasi kecil dalam produksi atau perakitan tidak akan memberikan dampak negatif bagi produk. Yang kedua, desain modular, yaitu produk-produk yang didesain dalam komponen-komponen yang mudah tersegmentasi. Yang ketiga, desain berbantu komputer dan manufacturing berbantu komputer. Desain berbantu komputer adalah penggunaan komputer untuk mendesain produk dan mempersiapkan dokumentasi teknis secara interaktif. Manufacturing berbantu komputer mengacu pada penggunaan program komputer terspesialisasi untuk mengendalikan peralatan manufaktur. Yang selanjutnya, keempat, teknologi realitas virtual. Realitas virtual adalah bentuk visual dari komunikasi di mana gambar menggantikan benda real, namun memungkinkan pengguna merespons secara interaktif. Analisis nilai memberikan peningkatan yang mengarahkan produk yang lebih baik maupun ekonomis atau produk dengan dampak lingkungan yang lebih sedikit. Yang terakhir, keberlanjutan dan penilaian siklus hidup. Evaluasi formal atas dampak lingkungan sebuah produk. Rangkaian kesatuan pengembangan produk. Yang pertama, membeli teknologi dengan mengakuisisi perusahaan. Contohnya adalah Microsoft dan Cisco System. Adalah contoh perusahaan di ujung tombak teknologi yang seringkali mempercepat pengembangan dengan mengakuisisi perusahaan kewirausahaan yang telah mengembangkan teknologi dan sesuai dengan misi mereka. Ventura bersama yaitu suatu gabungan kepemilikan, biasanya hanya antara dua perusahaan untuk membuat suatu entitas baru. Selanjutnya, aliansi yaitu menguntungkan ketika produk yang akan dikembangkan juga memiliki teknologi yang sedang bergejolak. Pendefinisian produk terdiri atas keputusan dan teknologi kelompok, keputusan buat atau beli. Perusahaan memiliki opsi untuk memproduksi komponen sendiri atau membelinya dari sumber eksternal. Ini disebut sebagai keputusan buat atau beli. Keputusan buat atau beli, make or buy decision, membedakan antara apa yang ingin diproduksi dan apa yang ingin dibelinya. Karena variasi kualitas, biaya, dan jadwal pengantaran keputusan ini penting bagi pendefinisian produk. Teknologi kelompok. Teknologi kelompok adalah mengidentifikasi komponen-komponen dengan suatu skema perkodean yang merinci ukuran, bentuk, dan tipe pemrosesan. Hal ini memfasilitasi standarisasi material, komponen, dan proses, serta mengidentifikasi keluarga dari komponen. Dokumen produksi, yakni memiliki 5 gambar. Yang pertama, gambar perakitan. Gambar perakitan atau assembly drawing menunjukkan gambaran jelas suatu produk, biasanya adalah gambar 3 dimensi dikenal sebagai gambar isometrik. Yang kedua, grafik perakitan, yang menunjukkan bagaimana suatu produk dirakit, komponen yang dibuat, komponen yang dibeli, atau kombinasi keduanya dapat ditunjukkan dalam grafik perakitan. Yang ketiga, lembaran rute. Lembaran rute memberikan daftar operasi yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu komponen dengan material yang terspesifikasi dalam tagihan material. Yang keempat, petunjuk kerja, yakni sebuah industri untuk membuat sejumlah item tertentu, biasanya pada jadwal tertentu. Yang kelima, pemberitahuan perubahan perekayasaan, yakni mengubah beberapa aspek definisi atau dokumentasi produk. Manajemen siklus hidup produk. Manajemen siklus hidup produk atau Product Life Cycle Management adalah sebuah payung dari program perangkat lunak yang berusaha untuk menyangkut fase desain dan memanufaktur produk.
Desain jasa yang pertama analisis jaringan rantai proses atau PCN, analisis jaringan rantai proses atau Process Chain Network dikembangkan oleh Profesor Scott Sampson, mempusatkan pada cara di mana proses dapat didesain untuk mengoptimalkan interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. Suatu rantai proses atau process chains adalah urutan langkah yang menyempurnakan kegiatan. Penambahan efisiensi kerja. Produktivitas jasa terkenal rendah, sebagian karena keterlibatan pelanggan dalam desain atau penyampaian jasa. Hal ini memperumit tantangan desain produk. Berikut adalah cara untuk meningkatkan efisiensi jasa. Yang pertama, membatasi opsi. Yang kedua, menunda kustomisasi. Yang ketiga, modularisasi. Yang keempat, otomatisasi. Yang kelima, momen kebenaran. Dokumen untuk jasa. Karena interaksi pelanggan yang tinggi pada sebagai besar jasa, dokumen untuk memindahkan produk seringkali berbentuk instruksi pekerjaan atau naskah yang eksplisit. Misalnya tanpa memperhatikan seberapa baik produk sebuah bank dalam bentuk cek, tabungan, kredit, pinjaman, hipotek, dan sebagainya. Jika interaksi antar partisipan tidak berjalan baik, produk mungkin akan diterima dengan buruk. Penerapan pohon keputusan atau desain trees untuk desain produk. Pohon keputusan dapat digunakan untuk keputusan produk baru serta untuk masalah manajemen lain yang beragam ketika ketidakpastian ditemukan. Pohon keputusan biasanya membentuk ketika terhadap keputusan dan berbagai hasil yang mengarah kepada keputusan. Selanjutnya dengan diikuti plan hasil lain. Untuk menggunakan pohon keputusan menggunakan prosedur berikut. Yang pertama, pastikan bahwa semua alternatif yang mungkin dan keadaan alamiah atau dimulai dari kiri bergerak ke kanan disertakan dalam pohon. Hal ini mencakup alternatif tidak melakukan apapun. Yang kedua, hasil dimasukkan di akhir cabang yang tepat. Ini adalah tempat untuk mengembangkan hasil pencapaian cabang ini. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk menentukan nilai yang diharapkan di setiap tindakan. Kita memenuhinya dengan memulai dari akhir pohon atau sisi kanan dan bergerak ke arah awal pohon atau kiri, menghitung nilai pada setiap langkah dan memangkas alternativitas yang tidak sebaik alternatif lain dari simpul yang sama. Transisi ke produksi. Akhirnya sebuah produk baik barang maupun jasa telah dipilih, didesain dan didefinisikan. Produk tersebut adalah berkembang dari sebuah ide menjadi definisi fungsional dan mungkin kemudian menjadi sebuah desain. Manajemen harus membuat keputusan apakah melaksanakan pengembangan dan produksi selanjutnya atau menghentikan ide produk. Salah satu seni manajemen adalah mengetahui kapan akan memindahkan sebuah produk dari pengembangan ke produksi. Pemindahan ini disebut transisi ke produk. Studi kasus desain produk di Regal Marine dengan ratusan kompetitor dan dalam bisnis kapal. Regal Marine harus bekerja untuk mendiferensiasi dirinya dari laman seperti yang kita lihat di profil perusahaan global yang membuka bab ini. Regal terus memperkenalkan kapal-kapal baru yang inovatif dan berkualitas tinggi. Strategi diferensiasinya tercermin dalam ini produk yang min atas 22 model untuk menjaga arus inovasi ini, dan dengan begitu banyak kapal di berbagai tahap siklus hidupnya. Regal terus mencari input desain dari pelanggan, dealer, dan konsultan. Ide desain dengan cepat dituangkan di studio styling. Di UNA, ide-ide tersebut ditempatkan ke dalam mesin CAD atau untuk mempercepat proses pengembangan desain kapal yang sudah ada selalu berkembang karena perusahaan berusaha untuk tetap stylish dan kompetitif. Selain itu, dengan siklus
hidup yang hanya 3 tahun, harus produk baru yang terus-menerus dibutuhkan beberapa tahun lalu. Produk yang baru adalah Rus berpenumpang 3 seharga $11.000, kapal yang kecil namun kuat yang mampu menarik peselancar air. Produk ini diikuti dengan kapal 20 kaki berperforma inboard outboard dengan sangat banyak inovasi yang memenangkan berbagai penghargaan industri ini. Kapal baru lainnya adalah desain ulang model dari kapal sport. Desainer dan personel produk Regal berada di bawah tekanan untuk dengan cepat respon. Dengan mendapatkan pemasok inti semakin cepat mendorong mereka untuk mempartisipasi pada tahap desain. Regal meningkat inovasi maupun kualitas sekaligus mempercepat perkembangan produk. Regal mengetahui bahwa semakin cepat mereka membawa pemasok ke atas kapal, semakin cepat mereka akan memperkenalkan kapal baru ke pasar. Setelah tahap pengembangan yang mengangkat konsep dan gaya, desain CAD menghasilkan spesifikasi produk. Tahap pertama dalam produksi aktual adalah pembuatan plug. Bentukan berbahan busa yang digunakan untuk membuat cetakan bagi lambung kapal dan dek kaca serat. Spesifikasi dari sistem CAD mengendalikan proses pembentukan setelah plug dibentuk. Cetakan permanen untuk masing-masing desain lambung kapal dan dek baru dibentuk. Cetakan membutuhkan waktu 4 hingga 8 minggu untuk membuatnya dan semuanya dibuat dengan tangan. Cetakan yang serupa dibuat untuk banyak fitur lainnya di kapal Regal, dari komponen dapur kapal dan kabin hingga kamar mandi dan tangga. Cetakan yang sudah selesai dapat digabungkan dan digunakan untuk membuat ribuan kapal. Persoalan 1. Bagaimana konsep siklus hidup produk diterapkan pada produk-produk Regal Marine? 2. Apa strategi yang digunakan Regal untuk tetap kompetitif? 3. Apa jenis penghematan teknis yang diperoleh Regal dengan menggunakan teknologi CAD dibandingkan dengan teknik drafting tradisional? 4. Apa keuntungan yang mungkin diperoleh dari teknologi desain CAD? Penyelesaian 1. Pada produk-produk Regal Marine, konsep siklus hidup produksi diterapkan dengan sangat cermat. Perusahaan berfokus pada inovasi terus-menerus dan mengenal kapal-kapal baru dengan siklus hidup sekitar 3 tahun. Mereka juga mendapatkan masukan desain dari pelanggan, dealer, dan konsultan yang cepat diimplementasikan melalui mesin CAD. Regal juga mempercepat pengembangan produk dengan melibatkan pemasok inti lebih awal dalam proses sehingga mereka dapat memperkenalkan kapal baru ke pasar dengan lebih cepat. Tahap awal dalam produksi termasuk pembuatan plug untuk membentuk cetakan lambung kapal dan dek kaca serat. Cetakan ini membutuhkan waktu beberapa minggu untuk dibuat dan digunakan untuk memproduksi ribuan kapal. 2. Regal menggunakan beberapa strategi untuk tetap kompetitif di industri kapal. Pertama, mereka fokus pada inovasi dan kualitas tinggi dengan terus memperkenalkan kapal baru yang inovatif dan berkualitas tinggi. Mereka juga aktif dalam mendapatkan input desain dari pelanggan, dealer, dan konsultan, serta mengintegrasikannya dalam proses pengembangan menggunakan teknologi CAD. Selain itu, Regal memahami penting mendapatkan pemasok inti dengan cepat dan mendorong mereka untuk berpartisipasi pada tahap awal mengembangkan produk. Hal ini membantu meningkatkan inovasi dan kualitas produk sambil mempercepat proses pengembangan. Mereka juga mengoptimalkan proses produksi dengan menggunakan cetakan permanen untuk masing-masing desain lambung kapal dan dek baru yang
memungkinkan mereka untuk memproduksi ribuan kapal dengan efisien. Dengan kombinasi strategi inovasi, kolaboratif, dan efisien dalam mengembangkan dan produksi, Regal dapat tetap kompetitif dalam industri kapal yang kompetitif ini. Nomor 3 yaitu apa jenis penghematan teknis yang diperoleh Regal dengan menggunakan teknologi CID dibandingkan dengan teknik drafting tradisional. Regal Marine memperoleh beberapa jenis penghematan teknis dengan menggunakan teknologi CID dibandingkan dengan teknik drafting tradisional. Yang pertama adalah efisiensi desain. Dengan menggunakan CID, Regal dapat membuat desain yang lebih kompleks dan terperinci dengan lebih cepat dibandingkan dengan teknik drafting tradisional. Ini memungkinkan untuk eksplorasi desain yang lebih luas dan mempercepat proses pengembangan. Nah, selanjutnya adalah konsistensi. Teknologi ini memastikan konsistensi dalam desain, karena setiap elemen dapat diperiksa dan disesuaikan dengan presisi. Hal ini mengurangi potensi kesalahan yang mungkin terjadi dalam teknik drafting manual. Nah, yang selanjutnya adalah kemampuan untuk simulasi dan analisis. Dengan sistem ini, Regal dapat melakukan simulasi dan analisis digital untuk menguji performa dan kekuatan desain sebelum memasuki tahap produksi fisik. Yang selanjutnya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan komponen elektronik. CID memungkinkan integrasi lebih mudah dari komponen elektronik dan sistem ke dalam desain kapal. Hal ini memungkinkan untuk desain yang lebih canggih dan dapat memberikan keunggulan yang kompetitif. Yang selanjutnya adalah pengurangan penggunaan kertas. Penggunaan teknologi ini mengurangi kebutuhan kertas dan penyimpangan fisik dari desain ini tidak hanya menghemat sumber daya, tetapi juga termasuk ramah lingkungan. Yang selanjutnya adalah kemampuan untuk berkolaborasi secara elektronik. Dengan sistem ini, tim desain dan produksi dapat bekerja secara elektronik dari lokasi yang berbeda, memungkinkan kolaborasi yang lebih efisien dan respon yang lebih cepat terhadap perubahan desain. Yang selanjutnya adalah fleksibilitas dalam modifikasi desain. CID memungkinkan untuk memodifikasi dan revisi yang lebih cepat dan mudah pada desain yang ada, tanpa harus membuat ulang dari awal. Jadi, penggunaan teknologi ini memberikan Regal Marine keuntungan yang besar dalam hal efisiensi, konsistensi, kemampuan analisis, dan fleksibilitas. 4. Teknologi desain CAD memberikan berbagai keuntungan bagi Regal Marine dalam pengembangan produk kapal mereka, termasuk A. Efisiensi desain. CAD memungkinkan Regal untuk membuat dan memodifikasi desain dengan cepat dan akurat. Hal ini mempercepat proses pengembangan produk. B. Konsistensi. Menggunakan CAD memastikan konsistensi dalam desain, mengurangi risiko kesalahan manusia yang mungkin terjadi dalam teknik drafting manual. C. Simulasi dan analisis. Regal dapat melakukan simulasi digital untuk menguji performa dan kekuatan desain sebelum memasuki tahap produksi fisik. Ini membantu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah potensial sejak dini. D. Kemampuan kolaborasi. Tim desain dan produksi dapat bekerja sama secara elektronik pada desain, bahkan dari lokasi yang berbeda. Ini memfasilitasi kolaborasi yang lebih efisien. E. Penghematan biaya. Menggunakan teknologi CAD mengurangi kebutuhan untuk bahan fisik seperti kertas, tinta, dan peralatan drafting tradisional. Selain itu, memungkinkan identifikasi masalah desain sebelum produksi fisik, menghindari biaya perbaikan dan modifikasi setelah produksi dimulai. F. Fleksibilitas dalam modifikasi. Desain CAD memungkinkan perubahan dan modifikasi cepat tanpa harus memulai dari awal. Ini mempercepat iterasi desain. G. Penghematan waktu. Proses pengembangan dengan CAD dapat dilakukan dengan lebih cepat daripada metode tradisional, memungkinkan Regal untuk mempercepat waktu ke pasar. H. Integrasi teknologi. CAD memungkinkan integrasi lebih mudah dari komponen elektronik dan sistem ke dalam desain kapal. Hal ini membuka peluang untuk desain yang lebih canggih dan inovatif. Jadi, teknologi desain CAD memberikan Regal Marine keuntungan signifikan dalam hal efisiensi, konsistensi, kemampuan analisis, dan fleksibilitas dalam pengembangan produk kapal mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.